Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyani Pratiwi. Saya berasal dari Kabupaten Blitar. Saya adalah peserta magang interview di Klat 2FA gelombang ke-19. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan tentang tema kurikulum dasar kedua. Oke, langsung saja. Soal yang pertama adalah, apa pengertian individual system? Individual system adalah belajar yang berpusat pada anak, di mana anak sebagai subjeknya. Pertanyaan yang kedua, mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system? Agar semangat belajarnya semakin hari semakin menggelora. Dan yang ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system? Tujuannya adalah agar proses belajar dapat dilakukan secara bertahap yang berdampak for learning dan dapat menimbulkan minat baca anak. Yang keempat, di Bimba, murid dan guru memiliki peran masing-masing. Sebutkan apa peran guru dan peran murid. Sebagai seorang guru atau motivator, yang harus kita lakukan adalah mempelajari karakter setiap anak, serta mencari tahu kesukaan setiap anak didiknya. Jangan minta dimengerti, tapi kitalah yang harus mengerti anak. Dan selalu berikan reward kepada anak dan juga melakukan evaluasi setiap saat. Nomor 5, apa perbedaan metode individual system dengan classical system? Perbedaannya adalah jika individual system itu dilakukan secara berpusat kepada anak, subjeknya sebagai anak, sedangkan classical system itu secara bersamaan. Dan pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system? Caranya adalah dengan tidak memperlakukan anak secara klasikal. Lakukan pendekatan yang berbeda pada setiap masing-masing anak. Karena setiap anak mempunyai kemampuan yang berbeda-beda pula. Nomor 7, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual system? Maka for learning akan tercipta dan timbullah minat baca. Itulah tujuan dari Bimba A, I, U, E, O. Nomor 8, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara classical system? Maka pembelajaran menjadi tidak menyenangkan dan anak merasa bahwa belajar itu sangat membosankan. Jadi tidak timbul minat belajar baca anaknya. Nah, untuk pertanyaan berikutnya adalah, apa pengertian dari variation skill? Variation skill adalah kemampuan yang harus dimiliki setiap motivator, dan motivator harus bisa memvariasikan antara aspek belajar dengan kegiatan belajar. Mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Ya, karena anak mempunyai rentang konsentrasi yang pendek, mudah teralihkan dan cepat bosan pada suatu kegiatan. Maka kita sebagai seorang motivator harus mempunyai variation skill. Apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Agar anak tidak cepat merasa bosan dan anak juga semakin tertarik, bersemangat, dan antusias dalam kegiatan bermain sambil belajar. Pertanyaan berikutnya, sebutkan 3 aspek belajar, yaitu aspek afektif, aspek kognitif, dan aspek psikomotorik. Pertanyaan yang kelima adalah, kegiatan apa yang termasuk aspek kognitif? Kegiatan yang berkaitan dengan kerja otak atau kecerdasan anak, itu adalah aspek yang berkaitan dengan aspek kognitif. Pertanyaan yang ke-6 adalah, kegiatan apa yang termasuk aspek afektif? Kegiatan yang berkaitan dengan perasaan hati. Jadi kegiatan ini yang dilakukan anak itu merasa senang atau merasa tidak senang. Itulah yang kegiatan yang berkaitan dengan aspek afektif. Yang ke-7, kegiatan apa yang termasuk kegiatan aspek psikomotorik? Yaitu kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan anggota tubuh. Jadi anak melakukan gerak tubuh, dapat mengkoordinasikan gerak tangan dan tubuh secara
seimbang. Nah, gitu. Terus yang kedelapan, bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar? Dengan cara menerapkan teori Bandul, di mana kegiatan utamanya adalah bermain baca-bacaan. Mengapa dikatakan teori Bandul? Karena Bandul mempunyai sifat yaitu kembali ke tengah-tengahnya. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir yaitu ada 3 pertanyaan. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan the law of effect atau hukum akibat. The law of effect atau hukum akibat adalah ketika kita melakukan suatu kegiatan yang menyenangkan, maka akibatnya akan diulang. Pertanyaan kedua adalah apa yang dimaksud dengan the law of exercise atau hukum latihan. The law of exercise atau hukum latihan yaitu ketika suatu kegiatan yang terus diulang maka akan berdampak mampu. Dan pertanyaan terakhir adalah apa yang dimaksud dengan the law of readiness atau hukum kesiapan, yaitu ketika seseorang semakin mampu maka semakin siap pula dan terampil. Nah, demikian jawaban saya untuk tugas hari ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi untuk tugas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.